hari di Catatan Sibulok, menikmati indahnya Pantai Cilandak dan juga 11 pohon rambutan di atas kita ya. Makanya nama 11 Trees. Karena ada 11 pohon rambutan bersama Revolution Project. Mr. Charlie. From the very first time I raised my eyes on you, girl, my heart said follow through. But I know now that I'm way down on your line. But the waiting feeling fine. Sikat dulu. So don't treat me like a puppet on a string. Cause I know what to do, my thing. Don't talk to me if you think I'm down. I don't want what you gotta come. See, I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. Because if summer is here, I'm still waiting there. winter is here, But I'm still waiting there. My dream. Cabul! Mantap sekali. Luar biasa. Sore hari yang indah kita di Catatan Sibulok. Kehadiran Mr. Palo. Sehat Bapak Palo? Sehat Om Luk. Papa Masto, Papa Jali dan juga Bapak Reno. Yo man. Kalau lo kemarin ngeliat gua ada di channel dia ngomongin cupang tuh bajunya ada. Kali ini gua akan ngobrol-ngobrol bersama mereka. Revolution Project. Kalau Sex Pistol punya Revolution kelas lam. Ini ada Revolution Project. Terciptanya project ini bagaimana ceritanya? sebetulnya cuman ada rasa kangen pengen manggung bareng sama teman yang sekarang kan memang udah nggak bisa. Jadi ada ide gimana kalau kita berkarya bareng. Terus kan semua kan virtual nih. Ya. Gimana kayak kita berkarya bareng tapi virtual nggak apa-apa lah. Ya. Akhirnya ya udahlah, coba kita kembangin karena lagu ini kebetulan juga lagu kita juga ngeluarin satu single, memang lagunya memang kayaknya nongkrong banget gitu loh. Nggak, kalau gue nyanyi sendiri tuh kayaknya nggak enak. Akhirnya makanya coba gue panggil gue temen-temen dari Sumatera sampai Papua, coba gue libatkan. Dan ternyata mereka sangat senang sekali, jadinya akhirnya berjalan proyek ini. Punggawanya gagasannya siapa yang membuat gagasan awal? Gua kebetulan. Jali yang awal ya bikin gagasan ini. Betul. Terus ngajak Masto, ngajak Renault. Ngajak Palo dan plus teman-teman dari Sumatera sampai Papua. Sumatera sampai Papua. Dan kalau kita tahu mungkin para cabuler dan cabulis juga cabulcin. Jadi kalau cabuler itu ada ya, cabulcin. Cabuler yang punya peler-peler. Oke. Kalau cabulis yang gelis-gelis. Kalau cabulcin yang tengah-tengah. Udah pasti kita cabuler ya. Cabuler. Nah, mungkin yang belum tahu, mungkin pada generasi milenial atau generasi Zoomer saat ini, Palo juga punya solo, punya tergabung sempat dengan Stephen Jam, Coconutris, terus ada Ride the Sky itu dulu ya? Enggak. Son of 90s. Son of 90s. Son of 90s gue bersama Palo dan Steffi Hitam juga ada Eno Netral sama almarhum Denny Mikes tergabung juga. Ada Renault yang kita tahu dari zaman potlot tahun berapa? Bala ya. Udah lama banget. 1934. Slang awal-awal ya. Terus ada Masto juga, adik dari King Bim. Adik dari King Bim. Nah, juga Jali nih. Jali dulu di mana aja Jal sebelum ini Jal? Dia naik King Kong. Gua kebetulan memang dulu saya punya band sendiri, band reggae sendiri. Terhitung dari mulai 2010 sampai 2017 gua sama Tepeng di Stephen Jam. Stephen Jam. Oh, bareng Palo juga berarti. Palo sama Coconut ya? Palo Coconut, ya. Nah, Jam. itulah
sejarah dari mereka singkat ya di Wikipedia, Bulupedia. Jadi kalau nggak tahu ini siapa aja sih yang interview, maklum takutnya kita ini kan generasi masa kini, Oh, ini yang iya. generasi yang lama nggak ngerti. Kita generasi masa kini harus dimengerti. Jadi Nah, harus buka Bulupedia ya. Bulupedia. Ini gini nih, yang menariknya gini. Ini kan ya udah mau setahun setengah apa berapa tahun sih ini? 2 tahun. Mau 2 tahun Dua kan tahun, si dua tahun. pandemi ini. Baru dari kapan mulainya? Kenapa baru sekarang lahir? Apa karena kayak hopeless, anjing kontol, kagak kelar-kelar nih pandemi kayak gitu-gitu? Ya sebetulnya sih memang apa kalau dari awal pandemi ya masing-masing ya Pak Alo ya teman-teman semua coba berkarya sendiri, keluar karya sendiri, termasuk gue juga, gue coba keluar single sendiri. Cuma pada akhirnya gue ngerasa kayaknya pandemi ini bikin kita masing-masing pada Ya, akhirnya betul. gitu. Nggak panggung nggak ada, kita nggak bisa ketemu di mana-mana kan. Pada akhirnya ya makanya begitu masuk pandemi yang ke tahun kedua ini baru kepikiran asik nih kayaknya kalau ngeguyup nih Ya. kayak apa udah kita rame-rame. Yang ya. pertama dihubungin siapa aja? Ya jelas bapak ini lah pertama. Dari sini nyambungnya kemana? Ke sini. Baru ke sini. Jadi gini ya. Nah, Tergantung karena pulaunya, tergantung pulau. Tergantung pulau. Palu. Oh iya. Jadi dari lu dari mana? 62 dulu, 62. 62 Kalau nggak Jakarta. 62 apa 62. Lu ke 62 juga 62 masih juga. 62 lokal. lagi baru ke Sulawesi. lokal. Nggak, karena gini, ini kan circle pertemanan kan. Pertemanan dari dulu yang memang kalau kita bilang ya apa one thing that you cannot buy is brotherhood, itu betul sekali kan. Nah, pertemanan itu yang akhirnya bikin kita jadi kayak makin mau pandemi kek, Iya. mau apaan kek, lagi segala macem. Temen yang bikin kita akhirnya semangat. Terciptanya catatan sibuk juga gara-gara pandemi. Keder listrik gua bunyi. Oh. Titit, titit. Wah, bagus pasti titit halus ya. Kalau tol, nggak enak bunyi. Anjing, gua katanya nih. Listrik udah bunyi, tatit. Waduh, kontrakan juga. Assalamualaikum Pak Lukman, bulan ini belum bayar Pak Lukman. Wah, mati gua katanya. Wah, udah akhirnya catatan si Buluk. Tapi mudah-mudahan dari sebuah tongkrongan, pertemanan yang akhirnya jadi sebuah karya kayak si Revolution Project. Single pertama dirilis sudah kemarin ya, tanggal 3 kemarin. Apa judulnya? Sakau. Wanji. Tapi sakaunya berbeda ya. Bukan, salam untuk kawan kalau ini. Sakaunya salam untuk kawan, my friend. Sedap ya. Itu benar-benar kangen ya, sakau ketemu kawan gitu. Kangen ya. Itu kalau kameramen kita dulu dia Samek. Apa tuh? Sakau Meki. Dia asuh Samek sampai jual-jual barang demi Gawat ya. demi main di Parung. Murah kan mainnya. Kalau kasarnya sakau memek. Nah, ini boleh dibilang Revolution Project adalah pertama kalinya musisi reggae Indonesia berkarya secara kolaboratif dan Sumatera ketemu Papua. Pertama, lu berarti menghubungi teman-teman di Sumatera? Sumatera dulu. Sumatera kebetulan mereka juga banyak yang pada akhirnya tiarap juga kan. Ah. Nah, pada akhirnya cuman ada satu teman di sana yang memang tetap sampai sekarang tetap eksis. Akhirnya dialah gua ajak pertama Topan Red Bull Skankin. Iya. Nah, dia dari Pulau Belitung mewakili Sumatera. Ya udahlah. Kata, ayo bang, ajar deh ajar. Nah dari situ baru tuh gua coba Jogja dulu, ketemu Bima. Baru abis itu ke Bali, ketemu Billy John, Doni Agung. Terus sama waktu itu kebetulan Richard di Gilis lagi di Jakarta. Gua todong sekali ya, Cat lo main, Cat lo ngisi Cat. Oke udah, Richard isi mewakili Billy, Iya. Lombok. Nah tadinya ada teman kita Konrad mewakili Flores, cuman di tengah perjalanan dia mengundurkan diri karena sakit. Akhirnya udah langsung ke Papua aja lah. Papua ada? Ada Gorbi di Komen Rasta lumayan inilah. Kalau di Papua itu bapaknya reggae Papua. Papua reggae Ya. Papua. Nah ini gila ini. Nah itu ide lu juga untuk mengambil Iya. mereka itu. Iya. Canggih juga cari idenya. Canggih. Nah sampai akhirnya tergabung di si Revolution Project. Total berarti ada berapa orang? 9 orang dan 6 penyanyi, 3 musisi. 6 penyanyi, 3 musisi, 9 orang, berapa lagu? Single? Single. Single si Sakau itu doang ya? Ya. Klip udah ada?
klip ini rencana kita lagi mau garap juga, kebetulan memang karena terhalang Dana. dana enggak, bukan Oh, dana, dana apa terhalang Duit. konspirasi tai babi itu Oh, lah, iya. yang Oh, kita nggak susah boleh untuk terbang untuk apa. Oh, Tapi kita iya. rencana mau bikinnya di Pulau Belitung. Wah, itu keren banget kirim di Belitung ya. Bikin di Belitung. Heeh. Waduh, pulaunya bukan pulaunya Giring. Apa filmnya? Kok Pulau Giring Belitung? Laskar Pelangi. Gue Belitung ingat Giring doang. Terus 1 Agustus, anjing gue pas begini punya gigi. 1 Agustus 2021 kemarin merilis Indonesia Raya yang dinyanyikan 24 musisi dari lintas reggae. Yang ikutan siapa aja? Ya selain kita di sini ada juga ada Sandy Sondoro juga ada. Oh, lintas reggae ya, jadi ada di lintas genre. Ya? lintas genre. Jadi ada Injet dari Flowers. Flowers, ada banyak lah, ada Koin dari Bayu dari Koin, Ya. terus ada lagi banyak lah, hampir 24 orang. 24 orang. Lu pas ditawarin gimana tuh awal-awal sama Renault? Lu ngisi Yang mana nih yang si konsep ini, si Revolution Project. ya gua ayo aja gue pikir udah dari dulu orang anak-anak bikin lagu kirim-kiriman file gitu kan. Terus ini ada satu lagu pas momennya ini ya kemerdekaan ya kemarin, jadi liriknya juga bagus gitu loh. Pegang senjata jangan asal tembak itu, jadi kayak kemerdekaan yang sekarang ini kita ya harus Ya, apa namanya berteman dengan banyak orang untuk guyup kan. untuk guyup ya. Jadi gitu, jadi isinya dari rumah masing-masing. Nah, yang termuda adalah Bapak Palo. Karena paling muda tuh sih. Iya benar paling muda gua. Kong pertama kali siapa dah ajak? Reno dah ajak atau Mas udah ajak? Jali Oh, Jali yang dah ada ngajak pertama. juga, iya. Gue bahasa Palu sama Masa Manado Palu, sama soalnya. sesama kita ya. Sama itu orang semua bersaudara. Mewakili. Berarti harus dari mana harus dulu berarti nih kalau nggak. Oh boleh, Mar mesti dread dulu. Oh nyanda kalau nyanda. Nyanda ya. Kalau nyanda, Mas tuh nyanda dread. Aman. Sudah bisa ya. Tuh, bisa. Nah, Poloy. Poloi, Poloi. Lu tau nggak arti Poloi? Lobang Meki. Poloi. Tapi keren kan kalau ada grup band punk namanya di Oi Poloi. Ya kan tahu kan lu Oi Poloi? Itu berarti kan Oi Meki. Iya. Inggris kan itu. Inggris ya, Oi Poloi itu Inggris. Kalau dia asal Manado juga Oi Poloi itu asli. Sangir. Nyaru ya dia, nyaru ya. Nyaru. Nah, lu diajak pas sama mereka ini bikin Revolution Project, dan tadi lu sempat cerita juga kalau sebenarnya ada siapa yang cerita tadi ya, kalau ada lagunya almarhum Tepeng yang belum sempat dirilis tapi sudah dibikin video klip tapi belum dirilis. Oh iya. Kebetulan sepeninggal Tepeng itu sebelum dia meninggal itu dia udah kelarin 22 lagu untuk persiapan album. Ya. Nah, cuman ya emang misteri ya. Ya, terakhir kita ngobrol di sebelah situ gua, di catatan Itu 10, dia. Tepeng di situ tuh ngobrolnya sama gua. Di situ ya. Iya, tempat lu duduk di situ tadi. Ngobrol sama Tepeng di situ gua. Dia cerita syutingnya di juga situ. pas mau interview gitu ada bunyi gergaji listrik gitu. Dia lagi katanya. Nah, itu jadi gua mau nanya gini, kalau misalkan mungkin ada apa ya di luar Revolution Project juga mungkin ada teman-teman semua yang pengen tahu karya-karya dari Tepeng itu bisa nggak sih tetap dijalankan sama orang-orang? Oh iya, sangat bisa. Izinnya berarti ke pihak Ke pihak keluarga aja. Karena pihak label memang bukan ke band berarti ya? bukan Indie ke ya? band. Harus ke ahli waris. Oke. Karena memang hampir semua lagu-lagu Label di sendiri ya? Coconutris itu Tepeng. ciptanya mayoritasnya Tepeng. Karena banyak yang menanya kalau mau mengcover lagu-lagu Tepeng harus izin kemana ya gini. Karena salah satu yang mau nanya gua Oh, sebenarnya. monggo. Jadi si Super Glad lagi bikin project. Mumpung ada lu, daripada gue nanya di sini aja. Ditembak nih ya. Gue lagi bikin project Ya. dari Super Glad untuk kawan-kawan. Setiap bulan Super Glad ngerilis lagu, mengcover lagu-lagu temen. Kemarin sudah cover lagunya di Upstairs, di Adams, 420, dan rencananya pengen lagunya Tepeng. Oke. Lagu apa nih? Lagu apa? Belum gue pikirin lagunya, tapi gue akan mengcover lagu Tepeng. Ke ahli waris aja, Bro. Tuh. Aman kok. Lu hubungin. Oke, kembali ke Revolution Project. Tadi cuma intermezzo doang gue, supaya gue bisa gini ya kan. Belum di call gua nih. Semoga di call.
Palak duluan. Karena sebentar lagi akan ada telepon yang sangat luar biasa. Jadi Palo nih ya cabulur-cabulur sedang menunggu telepon dari salah satu orang penting di Indonesia. Di mana dia harus cabut ya kan, Dan mengurus. harus cabut untuk mengurus negara. Jadi dia Genting. tunggu bunyi teleponnya dia. Nah, teknis tadi kan Mas Yos sempat bilang kalau misalkan kirim data. Itu yang dilakukan juga Iya, ke sana. betul. Pertama kali jadi tuh musiknya dulu atau gimana awal? Musiknya dulu, musik udah jadi. Ini cerita ini sebetulnya gua sendiri yang nyanyi lagu ini. Cuma musiknya udah jadi, semua udah jadi. Cuma gua mikirnya ini nggak enak kalau gua sendiri yang nyanyi, ini harus ini, makanya pada akhirnya gua coba hubungi teman-teman dan musik yang kurang ditambahin dengan teman-teman ini dan vokalnya baru kita tabel-tabel tuh. Jahit sini, pokoknya ngambil dari ini, dari Sumatera sampai terakhir yang store vokal itu Gorbi, Papua. Nah baru bisa langsung ini deh. Mixing mastering sama? Sama Kanda sama Didi ya, udah ya. Ribet nggak tuh roomnya beda? Enggak. Enggak juga. Sekarang ya. mah udah canggih sih ya. Bisa disamain walaupun Ya. lu rekaman di Uzbekistan juga bisa sama sama yang rekaman di sini, ya kan? Karena ya udah nggak ada tuh apa namanya jarak pulau long distance nggak ada, diciptakan oleh Nokia karena dia meng-connecting people awal-awal. Sampai akhirnya ada yang namanya iya gara-gara Nokia connecting people ya kan. Inspirasi ya. Akhirnya udah semua orang mau bikin rekaman aja kita bisa segala macam gampang. September tanggal 3 2021 berarti sekarang kita syutingnya hari tanggal 10 ya? Tanggal 11. Salam untuk kawan di digital platform. Ini dia nih, Sakau. Bagian liriknya jangan tembak pantat teman, dia bisa berbahaya. Nah, maksudnya apa nih? Ya. Backstabber atau gimana? Kalau kita jangan makan teman aja gitu. Jangan kemek friend. Suasana lagi begini ya sama-sama susah kita. Ada baiknya ya saling bantu, saling Ngelihat inspirasi siapa Jal pas lirik? Adakah teman yang lagi makan teman atau gimana? enggak sih, sebetulnya ya ngalir begitu aja enggak ya. Ngalir begitu aja dan memang tujuan memang ke situ, memang jangan sampai kita nih saling makan nih. Karena di daerah kita nggak tahu daerah bagaimana, kita bagaimana di sini gitu. Kalau kita cuman tanya di Facebook, kabar lu gimana, ini kayak kurang upload atau enggak. Ini apa nanti iya. Tatap langsung ya. Pada akhirnya ya udahlah kita bareng-bareng aja lah, jangan saling makan lah, jangan apa lah gitu. Karena sendiri-sendiri itu nggak enak sekarang. Sekarang semua ibu-ibu. Betul. Itu paling boleh dibilang ya keren friend. Tapi kata-kata pantat ini difilosofikan lu jangan tembak dari belakang gitu Betul, maksudnya. iya. Oke. Jangan tembak pantat teman. Friend. Jangan sodomi itu nantinya. kita ngopi dulu sebentar. Ini ada kiriman kopi susu. Kopi susu sekolah. Oh iya, namanya jenis kopi susu sekolah dari Bersekutu Coffee Battle. Ada di depan SMA 49 Jagakarsa Pride. Salut. Coba. Mau minum kan? Aku tuangin. Mau dong. Aku tuangin. Tangan gue, sorry, Pride. Parkinson. Tangan gue Parkinson. Biasa. Terlalu banyak Megadeth dulunya. Magadons. Dukung giring itu berarti. Kebanyakan Magadons dulu sama Camellia. Dibentukan susah gue. Udah lu. Iya, Oke, Megadeth sama Camellia nih begini jadinya. Jakarta Masih, apa? masih Jakarta Pride nih. dukung giring biar sembuh. Oh, iya betul. Itu gua siap tahu tuh, bisa banget tuh. Tapi kalau dancer jago gua. Oh, Oke sih. Makanya gua beneran. Secara teknik jago Jago ya. jago. Yang kiri nggak bisa lah. Dicoba ya. Enak kan? Paten. Baik. Paten. Mantapnya kopi Kapiten, Bersekutu. ya kan? Kita juga akan buka brownies tapi nanti. Kita akan buka brownies nanti. Oh, itu ntar ya? Ntar. Oh, Kita iya, buka siap, brownies juga mantap. Siapin sendok biar nyobain nanti. Halo. Iya Pak. Wah. Ya, meluncur Pak. Udah telepon. Siapa? Siap. Iya negara soalnya Pak. Wah, salah ya. Ntar gua pamitan sama kawan-kawan dulu Pak ya. Siap. Ya, oke. Sudah ditelepon kawan-kawan.
Kontol lu Pak. Gangguin aja. Seperti gue bilang tadi, kalau Palo harus pamit dulu di tengah percakapan karena dia ada tugas negara, harus membela negara, membela Indonesia, di mana Indonesia sedang bertempur Iya. melawan pembodohan, melawan penipuan, Lagi aso-aso di tol. melawan yang kagak jelas. Jadi Palo harus menjadi pahlawan kebenaran. Hidup ganja. Wah, Oke. thank you lo ya. Sampai ketemu ya. Sehat-sehat Pamitan ya, Sehat-sehat. pamitan ya. Pamitan semuanya Tin ya. Sehat-sehat. Kopinya sehat-sehat. gua bawa ya. Nah, Mama kasih boleh geser. Siap. Berapa posisi kita? Sulit nggak Not? Lo pekerjaan prosesnya. Mungkin ada yang sulit kah? Apa yang bikin sulit pengerjaan si proses rekamannya atau proses si terjadinya si Revolution Project? Kalau sulit sih gue lihat sih enggak ya, karena memang ya itu tadi tuh udah 2 tahun pandemi udah PR banget kan Ya. buat anak-anak terus jadi kita gue ngerasa ini anak-anak yang cuman punya segenggam tekad Ya. untuk bertahan gitu. Jadi gue pikir jadinya cepat ya Pak Ya. prosesnya. Yang susah-susah dihubungin untungnya gampang Gampang dihubungin, juga ya. gitu. Kalau dia ditungguin. Kalau gue ditungguin mah oke siap ya oke siap. Total berapa lama tuh? Ada sebulan? Nggak ada ya. Nggak nyampe. Aja udah dari Sumatera ketemu Papua nggak nyampe sebulan cuy jadi yang namanya Revolution Project. Karena kan ngejar ke tanggal 17. Tadinya kan, nah, tadi kita rencana mau rilis 17 tanggal Agustus. 17 Agustus, tapi ternyata kayaknya nggak ada, kita mundurin deh gitu. Cuma Indonesia Raya duluan ya kita. Indonesia Indonesia Raya Raya duluan. duluan. Nah. Cuma karena lagi-lagi vibe-nya betul nyambung, akhirnya cepet, nggak Iya. ada kendala apa-apaan gitu. Udah langsam aja begitu gitu. Nah, yang menarik juga ngomong-ngomong soal Indonesia, dari tadi mau rilis 17 Agustus, terus merilis Indonesia Raya, tapi pada tanggal 28 Oktober di saat Hari Sumpah Pemuda. Yo. Hari Sumpah Pemuda ini nanti ya, tanggal 28 Oktober akan merilis Indonesia Menggugah. Yes. Rencananya. Ya. Tentang apa lagunya ini? Indonesia Menggugah. Jadi Indonesia balik lagi ke sebenarnya gimana ya? Kalau tanggal 17 kemarin Ada. pas singlenya Sakau keluar Ya. kita ngerilis apa namanya? Revolution itu ngerilis lagu Indonesia Raya. Ya. Kebetulan gue juga sama Masto proyekannya SOS ngerilis single juga di 17-an. Judulnya jangan baper. Nah, lantas setelah kita ngobrol-ngobrol kan semuanya melewati proses obrolan ya. Ya. Jadi gue pikir ini nih semua momen kapan aja kita bisa jadi momen yang tepat karena ini kita perlu sesuatu yang apa ya menggugah Ya. gitu. Makanya gue pikir kemarin ada lagu yang gue buat juga judulnya Indonesia Menggugah. Refnya apa tuh? 4 kata di ref. Jadi part kata di refnya dia lirik song yang lebih ini. Jadi berawal dari cintanya yang besar. Oke. Mereka lahirkan sebuah karya. Karya yang dapat karya yang mengharumkan bangsa. Jadi gua memang dedikasiin untuk semua dunia insan kreatif ya. Ya. Jadi teman-teman musisi yang sampai sekarang pandemi kita kena punya duit emang nggak punya duit Ya. terus segala macam tapi tetap karya nggak bisa gua tahan Ya. gitu. Kalau makan mungkin bisa kita tahan Ya. ya. Tapi kalau Karya yang nggak bisa gua susah. tahan Ibarat gitu. ibarat penyu di ujung nih kan. Iya. Set doang. Jadi judulnya rapnya Indonesia menggugah dari jadi Indonesia menggugah dari kita semua oleh kita semua untuk kita semua. Jadi gua ngajak lah ya, ngajak yuk bumi udah tua nih gitu. Siapa lagi yang kalau nggak kita yang mesti jaga. Nah. Intinya sih message itu aja lah, sama-sama rukun, Ya. berlangit cinta, berawan canda, gitu. Asik. Tapi sore hari ini itu keren liriknya, luar biasa ya. Dan yang sangat luar biasa sore hari ini adalah di saat para musisi rindu akan panggung, Tuhan mengizinkan kita juga seperti ada di panggung. Anda lihat ada gun smoke di belakang. Wih, man. Ini ada gun smoke.
Di depan juga ada nih. Di depan juga ada Gunsmoke. Jadi ini kita udah kangen panggungnya, ada smoke-nya, ada yang nabun. Nah, pas deh, anggapnya nabun. Anggapnya Gunsmoke. Tapi akan ada full albumnya nggak rencananya nih? Revolution Project. Jadi sorry, Revolution ini pengennya bergulir terus. Jadi tanpa harus ada momen-momen juga ya. Iya. Terus bergulir terus apa? Efek snowball lah. Ya, jadi memang kita juga nggak tahu juga kan pandemi sampai kapan ini Ya. kan. Jadi ya udahlah, kita jalanin konsep ini, tapi kita harus nggak nunggu kapan. Ini nanti habis Indonesia Indonesia Menggugah. Menggugah, nanti ada lagi terus. Sampai mungkin udah jadi 10 single, jadi di album juga akhirnya. Iya. Tapi Mas Sus ini kan proyek kan banyak nih, Tok. Asik. Pop apa ya? Pop out, Pop out, Kidnap, SOS. Kidnap Katrina, SOS, The Siddharthas, The Siddharthas. The Tumble. Tumble. Buset banyak banget nih. Dia pinter deh. Ntar yang mana yang netas duluan aja. Yang lagi jalan yang mana, Dok, di luar Revolution? Iya, kan gue kebetulan juga distribusi digital tuh, kerja sama bareng Believe. Jadi itu kan dia kan punya display tuh. Ya. Di display lo pilih nih, ada rock, ada reggae. Ya. Dia juga terhadap diri gue ya gitu, gue gelar dulu nih, gue ada rock and roll, reggae, ada punk, Ada Siddharthas. punk. Yang sekarang lagi jalan dua nih, SOS. sama The Tumble. The Tumble tuh ngeluarin album malah udah 11 lagu. Sama SOS lagi ngegarap single kedua, Ya. sampai udah ada 3 lagu yang udah siap. Nah, ini yang keren tuh tadi. Sebenarnya waktu gue kasih bocoran sebelum kita syuting bersama Revolution Project. Siangnya tadi kita syuting bersama RL Club. Kita syuting bersama RL Club. Ini akan tayang RL Club duluan atau ini duluan? Kira-kira. Ini duluan kan? Nah, nanti akan lo tonton. Setelah tayangnya Revolution Project akan tayangnya RL Club. 2 orang wanita yang sangat luar biasa bertalenta. Yang ternyata si vokalisnya temennya anaknya Mas Club. Jadi Lintas genre nih, manggil lintas. om lu. Tapi gue tahu ya dia sebagai RL Club duluan. Nah, gue mau yang gue tanya gini, lu tuh ternyata masih memperhatikan musik zaman sekarang berarti ya? Iya. Maksudnya kalau secara pribadi dengan pop out gue suka musik elektronik, ngeband ya rock lah, rock and roll. Gue bikin nih satu akun Elektronesia. Gue nyari nih yang artis-artis Indonesia yang elektronik siapa aja sih? Dari yang awalnya mungkin banyak orang tahu kayak apa sih Kiboka apa gitu. Ternyata suggestionnya banyak banget grup-grup elektronik yang keren-keren termasuk RL Club ini. Tadi lu ngeliat perform mereka di Acoustic Room, walaupun cuma main gitar doang. Menurut lu gimana? Anak zaman sekarang. Iya. Maksudnya gue awal kenal ngeliat mereka juga main dengan minimalis seperti itu. Tapi ada satu leadnya waktu itu. Dan si Keisha tuh kan dengan segala sound-sound elektroniknya yang aneh-aneh. Ya apa ya, bahasa pun juga beda sama kita dulu ya. Kita dulu mungkin belajar bahasa Inggris nonton film silat. Logatnya Hongkong kill gitu. my teacher, I will take revenge. Kalau itu doang lu. Logatnya Hongkong gitu. Nah kalau sekarang kan udah ada teknologi, YouTube apa semua, malah banyak kan anak-anak sekarang ngomong Indonesia malah kaku gitu ya. Jadi ya ininya mereka lah ini apa namanya, jadi satu fasilitas mereka yang bagus, bisa bikin macam-macam lagu yang aneh-aneh gitu kan, yang kalau kita referensi dulu kan semua sama-sama ya, keluar kaset dengerin rame-rame. Bener. Kalau ini udah sendiri-sendiri nih. Masih bahkan lu informasi juga sadis sekarang. Dia mau dengar lagunya ini sound gitarnya kayak gimana, dia tinggal googling keluar pakai apa aja. Nah kita dulu ngulik atu-atu, kok bunyinya beda ya gitu-gitu. Nah ini omongan bukan omongan anak muda ya, omongan anak muda. Di antara anak-anak kalian ada nggak sih yang lari ke musik akhirnya? Secara bapaknya musisi semua. Jali. Kalau untuk maksudnya kalau untuk terjun di industri apa belum kayak cuma ya kaget juga gue nggak pernah ngajarin anak gue main gitar, tiba-tiba bisa main gitar atau main depan gue. Anak gue nggak yang tadi ya diem atau kok nyanyi suaranya enak gitu. Cuma karena memang gue nggak mau memaksakan itu ke anak-anak kan, gue mau lepas dia, terserah dia mau jadi apa lah gitu. Karena era kita kan lumayan dikekang oleh Iya betul. Era kita, era mereka. Nah, lu gimana anak lu? Anak gue
mungkin karena terbiasa ya, Hmm. biasa ngeliat bapaknya main gitar atau Ya. main musik, jadi tanpa gue main ngajarin, tiba-tiba dia udah bisa main gitar. Tapi ada yang mau profesional. Profesional enggak lah. Lu menyetujui nggak kalau dia profesional misal? Misalkan, Pak, aku mau profesional jadi penyanyi atau apa profesional jadi musisi? Secara profesional nggak apa-apa, tapi secara bergaul musik jangan deh. Cewek anak gue soalnya. Nah, ketahuan bapaknya mudanya gimana gitu. Kalau lu tau gimana? Ada yang terjun ke Anak gue yang gede-gede 3 cewek semua nih. Wah, cewek semua anaknya 3. Yang Ketahuan gede-gede ya. ketahuan baiknya waktu muda. Yang gede ya. Total 6. Total 6. Oh, Satu cowok. 25 tahun yang paling tua ya. Oh, udah 25 tahun anak yang temennya si itu tadi, temennya si Laras, temennya Laras. Ya, tapi 3-tiganya dancer semua. Oh, malah Oh, larinya Mungkin turunan dari gue juga, gue Iya, kan dulu karena lu dancer. suka disco dari dulu. melantai mulu nih. Iya. Zaman Eben dulu. Anak-anak kemana? Jerok apa kemana? Jazz rock. Jazz rock dia ke Biwan. Eben zamannya. Eben, oh iya. Sunday afternoon. Iya, iya, iya. Masih Max Sama Non. Art Quick ya. Dancernya masih Imaniar cuy. Belum ada tuh Alpha Plus dancer belum ada. Zaman lu tuh ya. Gue mah kesini gua. Gue mah udah era sini Zanzibar lah. Dia udah dikit Zanzibar. Nah, ini nih. Balik ke Revolution. Tadi kita gosip seputar ini doang, seputar anak muda ya. Gosip anak muda tadi. Balik ke Revolution. Memilih nama Revolution. Ini ada perubahan kah yang diharapin dari teman-teman Ya, Revolution? tentunya tujuannya memang untuk perubahan sebetulnya. Revolution ini kan reggae emancipate evolution. Oke, jadi ada Arti kepanjangan. juga ya. Reggae Emancipate Solution. Evolution. Memang apa ya? Kita memang harus ada perubahan yang udah nggak Ya. bisa begini terus gitu. Memang dobrak gitu loh. Dengan maksudnya ya dengan otak ya, maksudnya nggak dengan fisik gitu. Kalau kita biarin ini terus begini, musik Indonesia mungkin jadi haram jadi nanti. Ya. At least kita bikin movement lah. Ya, Movement dulu yang kita perluin, karena dari movement itu gue berharap apa yang kita kerjain kena percikan-percikan apinya sehingga jadi gede. Betul. Balik ke obrolan tadi sama Mas To juga, Mas To mendengarkan referensi atau musisi-musisi zaman sekarang. Lu sendiri ngelihat sama Jali ngelihat anak-anak sekarang, lu ngedengerin mereka nggak? Mau nggak mau gue jadi berusaha ngedengerin mereka gitu. Ya. Jadi karena gue ngeliat kalau menurut gue musik sekarang lebih simpel. Ya. 3 chord bisa jadi lagu. Iya betul. Ya. Jadi ya ada baiknya kita belajar dari yang muda juga emang. Setuju. Gua aja kemarin mau bikin lagu buntu, gua dengerin yang ini, enak juga ya. Iya. Bahkan gua tanya, kamu ke anak gua, yang bagus-bagus apa? Dengerin ini, apa yang city pop tuh? Lenny. Lenny gue nonton. Gua buka Lenny, anjing bagus juga ya. Jadi gua baru tahu. Iya. Karena gua stagnan di era gua doang gitu. Jadi kesini-sini sampai ke pangrok pun ya saya sorry ketika kalian bilang Blink adalah legend, buat gua kagak, karena Tuhan gua sama Blink. Jadi gua bingung, Bang, interview Blink ngobrolin soal Blink dong, udah kan legend tuh. Wah, legend gua Gigi Allen. Blink nggak masuk. Iya. Nah, mau nggak mau gue dengerin si referensi dari anak-anak sekarang. Cuman gini, lu ngelihat musikalitas mereka sekarang kalau kita ngeliat sebagai musisi yang kita nggak ada senior atau junior, nggak ada. Cuman maksudnya melihat musikalitas anak-anak zaman sekarang dengan 3 chord itu mereka bisa membuat Iya. lagu yang Lagu bagus. enak. Itu apa yang lu maksudnya imbas yang lu dapat? Ya kalau imbas yang gue dapat sih pastinya yang gue dapat adalah referensi yang baru dari mereka. Ya. Gitu. Sedangkan kelebihannya kita yang masa remaja, kita punya masa lalu. Ya. Dia enggak. Gitu. Ah. Cuman ya ini kesempatan kita untuk ngupgrade apa sih, bikin sesuatu yang baru lah. Gitu. Nah, tapi kalau ke reggae sendiri, ada nggak sih, gue belum tahu, ada nggak sih reggae anak muda nih sekarang nih, yang regenerasi? Sebetulnya banyak, cuma mereka nggak bisa nongol, nggak tahu kenapa ya, karena yang jelas
kalau untuk di kalangan mereka sendiri, satu band keluar itu mereka tahu udah punya masa banyak. Kayak di Jakarta aja kita nggak bisa ngitung berapa ini. Makanya kadang-kadang gue juga kan gue sampai sekarang masih reguler di satu kafe gitu kan. Anak gue tuh sering merhatiin gue yang, Abi besok jangan bawa lagu ini dong, bawain lagu ini dong. Lagu-lagu angkatannya dia nih. Mau nggak mau, akhirnya mau nggak mau gue dengerin tuh. Kayak yang dam bro. Yang dam, iya bener. Apa itu? Yang dam bro. Deng 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 deng. Iya gue lupa itu tuh. Ternyata lagu ini emang enak diregein gitu. Asik nih, yang kayak gitu-gitu gue dengerin dari anak gue. Cuma kalau dia agak-agak mungkin ya, tapi yang ini dong, yang udah K-pop itu gue nggak ngerti deh. Anak sekarang udah. Ya. Nah karena menariknya gini, kalau kita lihat sekarang di Indonesia ya, tapi di luar negeri juga sih sama. Ketika genre A naik, hampir semuanya akan ke sana. Ikut elektronik atau city pop naik semuanya ke sana. Sekarang kita ngeliat ya di punk rock belum ada lahir genre-genre dunia ya, kita ngomong dunia belum lahir lagi nih. Band punk rock baru nongol belum ada kan sampai sekarang kan. Era terakhir yang aktif ya orang tua juga yang bikin, maksudnya geng-gengnya Blink juga. Di reggae sendiri dunia saat ini siapa sebenarnya yang lagi gede? Apakah masih yang lama? Apa ada yang baru? Dunia siapa ya? Mereka tiap negara punya masing-masing ini sih, punya masing-masing talent reggae-nya sendiri ya, reggae sendiri yang memang besar di tempatnya dia gitu. Jadi kalau kita tanya dunia sulit juga kalau kita mau nyamain kayak Bob Marley Belum ada fenomena lagi ya? Belum ada lagi tuh. Ya mungkin ada ngaruhnya gini sih, gue dulu gue juga kan termasuk pejihat reggae juga nih sama beliau nih kan, dari mulai Cozy Republic bareng sama Coconut segala macem. Karena gue ngerasa sebenarnya secara reggae, secara industri apalagi di Indonesia masih minor banget nih, gitu. Cuma Padahal masanya gila. Tapi brothernya itu yang ngebikin grassrootsnya yang bikin gede. Begitu gua Cozy Republic, gua nggak yakin nih, tapi begitu gua manggung anjir gede banyak gitu. Wah itu kalau ada acara reggae yang tadinya sepi itu langsung berrame. Nah wah, ada video call. Ini yang tadi diceritakan ya cabulcin bahwa mereka kan Revolution ini sebuah project yang diadakan para personel juga dari Sumatera hingga Papua, dan ini sudah tersambung dengan ada siapa aja nih? Ada Bli John dari Bali. Bli John, Swastiastu. Ada Agung Ngurah dari Bali, Swastiastu. Ada Topan dari Belitung. Ada Bimacu dari Jogja, Bali, Belitung dan Jogja, Bali, Belitung. Jogja, Bali, Belitung ya. Yang bawa nih Jakarta nih. Oh, yang bawa kita Jakarta. Salam kenal semuanya. Saya Buluk. Mau nanya gua. Pertama kali diajak itu gimana rasanya? Dari Topan dulu ya. Topan. Pertama kali diajak. Kaget sih, Bang. Jadi nggak nyangka ada satu ide menurut saya itu di screen record dulu. Itu di screen record itu bisa gini. Oke. Jadi lo pas lo di telepon diajak, udah dikasih liriknya dan lo apa yang lo kaget pertama kali diajak? Iya kaget banget karena di pandemi kan. Ya. Jadi pandemi ini aku kira wah ini ide yang sangat bagus gitu Bang. Ya. Sangat bagus dan berkolaborasi antara musisi satu Indonesia di rock sebutnya Indonesia. Langsung gua nggak lihat. Nah kalau Bli John sendiri nih dari Bali ya kan diajak pertama kali berarti yang hubungin Jali ya? Jali, iya. Jali yang hubungin itu masalah materinya deh, materi pas dikirimnya ada kesusahan nggak sebenarnya dari materi yang dikirim? Sebenarnya sih enggak, lebih banyak keasikan, keakraban Jali sama saya. Jadi apapun itu saya mesti harus support.
susah apapun saya harus pelajari gitu. Luar biasa. Terus yang ada dari Bimaco. Belitung, dari Belitung. Enggak, Jogja. Jogja. Nah, Bima kalau di Jogja sendiri komunitas reggae itu gede banget nggak sih di Jogja? Kalau kita tahu kan Jogja Besar sih mas, cuman karena pandemi ini memang sekarang menjadi artinya bukan terkotak-kotak, cuman karena memang kesibukan masing-masing untuk bertahan hidup sih, jadi akhirnya cukup banyak yang vakum dan bingung mau ngapain. Nah, akhirnya jadilah Revolution ini ya. Ya semoga ini bisa jadi trigger buat teman-teman yang lainnya yang tetap produktif walaupun kondisi apapun. Amin, bisa ketemu secara langsung, tatap muka langsung, manggung bareng. Ya. Amin. Nih teman-teman semua, ini ada Mas To. Halo. Salam. Salam kenal padahal udah ngejam bareng. Wah, salam kenal padahal satu band. Renold. Halo. Salam semuanya. Siap, thank you banget semuanya. Sukses, sehat-sehat selalu ya. Oke mas. Thank you. Jaga kesehatan semua, salam dari Menteri. Matur suksma. Siap. Nah, Yap. nah itu tadi ya cabulan-cabulis. Para musisi-musisi yang akhirnya diajak kolaborasi di Revolution. Balik ke Revolution, tadi dia juga bilang gara-gara pandemi dan segala macam. Ya udah, semuanya amburadul. Bali pun sekarang sunyi sesunyi-sunyinya. Iya, Kan? sunyi Sunyi banget. sesunyi-sunyinya. Ai punya nyonya lagi di sana. Oh, Kagak ngapa-ngapain udah nggak mau kemana, nggak ada yang buka cuma beberapa tempat doang, itu lagi gitu ya. you jadi ini dong bujang lagi ya. Bujang, lagi bujang kita saat ini. Nah, pandemi bikin kita memaksa, ya kayak gue bilang tadi, memaksa kita berbuat sesuatu yang baru yang mungkin belum pernah kita lakukan. Nah, kayak gua, ya kan, di saat pandemi jadi catatan si Buluk, jadi pedagang cupang, ya kan, dagang tanaman janda bolong gue, begitu segala macam jualan online. Yang nggak pernah dilakukan gara-gara pandemi apa Jali dulu? Apa ya? kalau- Akhirnya gara-gara pandemi mau nggak mau gua harus Ya kayak gini deh. Waktu sebelum pandemi teman-teman di Bandung tuh susah banget kayak maksudnya ya kesini dong, ayo kita bikin apa kayak sesuatu di sini. Untuk ke Bandung aja itu susah. ya. Pandemi ini motoran cuek lah langsung ke Bandung lah, ngeliat gitu kita mau produksi apa nih sekarang, Nah. kita mau bikin apa nih. Yang gue rasain ya itu apa jadi gigih jadinya. Udah hajar aja. Kayak gua sama pengen tuh lumayan jauh ya, maksudnya gua di Ciputat, pengen di Kalimalang. Nah. Cuman itu jarak itu jadi nggak ada gara-gara Gara-gara pandemi. ini. Udah hajar aja deh daripada nggak balik ngapa-ngapain. aja. Iya. Sepi juga jalanan kan pas pandemi. Iya, itu dia. Kagak macet. Motor nggak ada platnya cuek ini. Iya, kagak ada tilang-tilangan, bodo amat. Lu no? Gue yang nggak pernah gue lakuin itu adalah sebenarnya dari pandemi olahraga teratur. Oke, olahraga teratur. Apa Olahraga nih lu olahraga? teratur. Tadi ini gua mau nanya Mas tuh nanti nih. Tapi karena dulu, karena Mas tuh bilang gua belum pernah olahraga nih. Oke, apa aja? Ya otomatis gue sepedahan. Oke. Gue coba jalan. Jadi gue coba rubah apa namanya kebiasaan hidup gue. Oke. Don't panic, it's organic. Don't panic, it's Selama organic. lo organik, pokoknya lo sehat. Oke. Gitu. Yang tadinya 5 kali naik motor, naik turun mobil gitu, ya lo kurangin lah. Ada sepedanya, ada jalannya, sepeda, oke. Gitu. Termasuk YouTube. YouTube sebelum Termasuk pandemi. YouTube sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Tapi akhirnya jadi lebih diperdalam pas Lebih, pandemi. lebih deep. Nah, Mas Tok, cita-cita selama pandemi adalah gua harus olahraga nih. Apa tuh yang lo lakukan selama pandemi di luar kebiasaan lo hari-hari? Iya, kalau olahraga memang cita-cita. Tapi kalau selama ini ya akhirnya banyak program event online. Oke. Terus ada kalau berkarya ngeband terus rilis. Bahkan terakhir gue sempat baca di blog luar, sampai taunya Kate Richard juga sempat mention lo punya konten sebulan 2 kali lo upload secara apa namanya Rutin. reguler, Nah. rutin. Nah itu jadi apa ya Acuan. nasihat dari Kate Richard lo gitu kan misalnya. Nah, Cih, gue juga cerita ya. Iya, gawat lo ya. Anaknya ya. Yang nggak tahu Kate Richard, Rolling Stone ya. Gitu aja. Aku udah nggak tahu. Iya, terus akhirnya gue bikin juga nih channel suatu hari namanya.
baru gua rintis juga. Gara-garanya awalnya Renault. Oh, nama channel YouTube-nya Suatu Hari. Suatu Hari. Oke, subscribe tuh cuy. Suatu Ini Hari. keluar channelnya dari atas botol. Ding ding. Subscribe ya. Awalnya diajak ngobrol sama Renault. Ah. Dia kasih judul Ngobat 90s. Kok ngobat sih gitu. Ngobrol bareng anak potlot 90-an ternyata. Oke, ngobrol bareng anak potlot 90 ngobat 90s. Ngobat 90s. Udah akhirnya abis itu awalnya dari Rustam. Rustam ngajak gue bikin apa namanya? Podcast bareng Mas Denny MR kan tuh podcastnya dia. Wah, yaudah deh sekalian deh abis lo ngobrol sama gue ngobrol sama lo ya. Oh, Barulah gue mulai itu ngerekam itu. Ya, jadi ya kegiatannya ya lumayan sih, ada 4 band. Tapi itu berarti kan talk show ngobrol gini ya kayak kita gini ya. Udah apa namanya berapa konten kayak sih? Belum terlalu banyak, ada Rustam, ada sama Kokonat, gue sempet ngobrol 2 bulan sebelum Tepeng meninggal. Terus gue ngobrol sama Ivan K. Terus terakhir sama ponakan nih di Potlot itu kan ponakan-ponakan sekarang ya temennya si Raf temennya juga si kan satu kampus di studio yang sama anak-anak dulu pakai. Sekarang mereka yang menguasai, mereka udah latihan rekaman di situ gitu. Kalau dulu kan kita latihan doang tuh, belum bisa rekaman. Regenerasi ya. Regenerasi. Dan kondisinya sama, penuh anak-anak band zaman sekarang. Cuman gara-gara pandemi mungkin sekarang akhirnya mungkin protokol kesehatan paling kalau misalnya pemain ke sana ya. Iya, PPKM tuh semua kemarin tuh di blok karena kan ada orang tua juga kan gitu, bunda. Ada bunda juga di sana ya. Kita jaga. Tuh jadi cuy, Potlot sampai sekarang masih jebret terbuka sebenarnya, cuman ya karena PPKM. Karena sempat ada yang nanya kayak misalkan Potlot tuh masih ada nggak sih komunitasnya dan segala macam regenerasi dari angkatan Kidnap Katrina ke Slang ke Flowers ke segala macam. Sekarangnya ada yang keluar lagi, masih ternyata. Tuh dijawab tuh langsung, cuman karena PPKM ya udah masih dan salah satunya si yang akan tampil minggu depan di catatan si Buluk ya. Aircraft si Larasnya. Larasnya. Kan apa ke situ juga ya maksudnya siapa ini ya? Si ini. Iya. Siapa? Keisha. Keisha. Si Keishanya. Itu menarik tuh cuy. Duh gerah nih boy. Asli. Oke, kita tadi udah nyobain kopi. Sekarang ini ada kali mau nyobain satu. Gue udah biar itu. Gue udah makan soalnya. Nah, Siap. wah, ini ada brownies lumer dari Mariam. Tapi ini browniesnya beda. Dia modelnya kayak lunchbox, apa istilahnya? Cake box. Oke. Ada regalnya. Ini yang ada regalnya. Ini yang juga Coklat tuh kayak ini itu kayak apa nih? Nah, bahaya ini kayaknya. menarik. Dia punya ada gimmick luar biasa. Packingnya keren nih, brownies Mariam. Ini lu bisa lihat ininya di sini. Silakan lo follow Instagramnya. Harga sangat terjangkau, enak friend sumpah. Tadi gue udah makan yang coklat setengah duluan. Time to charity, jadi charity brownies Mariam together sharing is caring, love disability. Wah, jadi love disability. Follow Instagramnya @brownies_marayam. Ini jadi tahukah kamu tentang osteogenesis imperfecta? Osteogenesis imperfecta yaitu sekelompok kelainan bawaan yang ditandai dengan tulang rapuh dan mudah pecah karena disebabkan oleh gen yang rusak saat terjadinya mutasi. Gen ini mempengaruhi cara tubuh dalam membuat kolagen dan protein yang membantu menguatkan tulang. Dan Mariam adalah salah satu pejuang osteogenesis imperfecta atau tulang rapuh yang terlahir pada 20 Maret 2019 kemarin. Jadi Mariam adalah salah satu pejuang yang terlahir pada 20 Maret 2019 kemarin dan juga meninggal di tahun 9 Desember di 9 Desember 2019. Because awareness makes a difference. Nah, ini salah satu karya yang didedikasikan untuk Mariam. Gitu. Ini luar biasa banget nih. Kalau ya cuy, lu bisa beli dia punya ini juga nih. Ada berbagai macam rasa. Ini yang coklat itu. Ya, Mi. Yang itu udah gue makan, sorry. Gue udah makan duluan. Gua coba nih. Nah, gue udah makan duluan tadi yang coklat. Jatuh. Maklum tempatnya sempit. Ini Wah, keren. ini aneh nih. Aneh kan? Bisa langsung bawa pulang buat bini juga. Yang di rumah nih. Nih, ya, ini luar biasa banget nih. Jadi
Gue juga baru tahu nih ada penyakit namanya osteogenesis imperfecta. Jadi sekelompok kelainan bawaan dengan tulang rapuh, masih bayi tapi. Oh masih bayi. Masih bayi karena dia lahir tahun Oh. 20 Maret 2019, April, Mei, Juni, Juli. Dia kurang nggak nyampe setahun. Nggak sampai Di setahun. Desember tanggal 9 dia meninggal, adik Maryam nih. Dan akhirnya didedikasikan si kue-kue ini kayak gini, brownies Maryam. Ini wajib nih, wajib. Ya, Kudu Enak banget. yoi. Kudu lo Dia follow. regal kudu- ya, regal keju. Tapi ini enak banget. Ini dia. Oke. Mantap. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol. Aduh. Friends. 90 berapa tahun udah ngeband ya? Lu dulu jangan berapa tahun udah ngeband? Wow. Gua main reggae itu 98. 98. Reynolds 98, 99 kali ya? Iya. 89, Mas Toh apalagi cuy? Dia kreatif nah. Sama aja kita. Apa Lolita sama apa? Lolita dan Jelita. Ini Lolita. Ini Lolita, ini Jelita. Oke, kita Ini Jelita. Ini Lolita. Ya kan? Tapi yang nggak bikin lo lelah, maksudnya lu tidak lelah di musik, lu tetap berkarya di musik. Apa yang membuat itu semua ada di jiwanya Revolution, di masing-masing personil? Gua nggak akan capek di musik. Karena dari awal gua bermusik, ya musik itu menyenangkan, menyenangkan. Jadi nggak ada capeknya, nggak ada apanya. Jadi ya kayak untuk kalau dulu nih kita harus latihan jauh. Sementara jalan ke studio tuh nggak ada angkot, sepeda, Nenteng-nenteng bass ya. nenteng Nenteng bass ya. gitar ke sana. Itu udah maksudnya kalau nggak dilakukan dengan kesenangan nggak bakal jadi juga gitu. Dan kalau gue nih gue ngelihatnya musik itu mahal. Ketika lo maksudnya lo libur ya lo nggak bisa lagi untuk bermain-main di situ, lo harus serius di situ. Ya. Makanya gue ketika gue seriusin ya karena itu senang, bagian dari hobi juga. Dan kebetulan juga gue juga terlahir sebagai pelukis, bukan sebagai Musisi, bukan musisi gitu. pelukis awalnya. Cuma karena kesinambungan nih musik, job gambar gue lagi sepi, musiknya rame, terus musik sepi gambarnya rame gitu. Jadi gue ngelakuinnya dengan senang gitu. Makanya sampai sekarang gue kalau orang bilang oh lo tough lo gitu ya gimana? Karena passion sebenarnya. Iya, Karena emang udah ini. Nah kalau Reynolds sendiri, lu kagak capek-capek, bahkan tapi anak lu nggak boleh bermusik gitu. Maksudnya boleh demen musik boleh, tapi nggak boleh. Yang bikin lu bertahan, gue tetap main musik, bahkan bikin project baru lagi sama Mas Tok. Ya kalau gue sih musik kayak malah gue bilang gue nih bukan musisi tapi memang musik udah ya gue gitu. Ya. Jadi apa yang mesti harus gue lakuin mentok-mentok pasti ujung-ujungnya buat lagu. Nah, Gitu. ujung-ujungnya emang Ujung-ujungnya ada buat lagu ya. lagu. Dan Mau setiap- laku mau kagak, gue bodo amat, Iya. gue bikin lagu. Jadi setiap lagu yang gue lahirin itu kayak bayi gue juga gitu. Jadi ya mau nggak mau gue bertanggung jawab. Ya. Nih, gue apain nih kalau setelah jadi gitu. Ya intinya sih memang musik ya udah jadi hari-hari lah. Maksudnya jadi gue musik gitu. Nah kalau Mas Tok, dari keluarga semuanya musik. Sih. Itu udah Bahkan dari- base camp lagi. Iya. Dari kecil sih udah pengaruh lingkungan kan. Keluarga banyak cowok dulu tuh angkatan kita main musik semua. Jadi ada slang, ada grass rock gitu kan. Ya. Itu ya udah kebawa dan ya siapa sih sebenarnya nggak suka musik? Ya. Ya alhamdulillah gue bisa main musik. Yang nggak bisa main musik pasti pengen banget kan bisa main Ya. musik. Jadi ya nggak ada capeknya sih main musik, emang mood booster lah buat kita. Mood booster. sebenarnya. Itu coy, bener coy, musik tuh mood booster. Lu sedih denger lagu sedih, lu nangis, ya kan? Lu marah denger lagu yang brutal, lu marah-marah. Bahkan musik tercipta untuk beberapa beberapa adegan senggama pun dengan musik itu enak banget dinikmatin. Coba lu tonton film bokep tahun 90-an dengan ada background saxophone, ya kan? Pasti lebih nikmat lu nontonnya. Ketika lu nonton bokep-bokep sekarang yang keselak-keselak semua kan bokep sekarang. Buset. Ludah di mana-mana bokep sekarang, wah ini jorok banget nih. Kalau bokep 90-an lu nonton era Asia Carrera deh. Ya kan? Itu ada background musiknya. Yoi. Ada pelan-pelannya. Lebih enak cuy. Ada api unggun. Ada api unggunnya. Ada ini sinematiknya. Iya, iya. Kalau bokep sekarang kan
Walaupun bokep dulu lagi telepon tiba-tiba kenalan ngewek, kalau zaman dulu bokep kan gitu. Bokep sekarang tuh terlalu gimana ya gitu. Point of view. POV. Jadi ya itu musik bisa segala macam, bisa membuat kita apapun. Bener bokep sama musik sama tuh teknologi maju bikin bokep lebih gampang. Bener. Nah, kalau satu kata untuk revolution apa masing-masing? Renal dulu. Revolution adalah Revolution adalah sebuah spirit. spirit, Nyawa kalau gue bilang. nyawa. Perubahan yang dilakukan dengan secepatnya Oh. kadang dibutuhkan kekerasan. Perubahan yang dilakukan secepatnya kadang dibutuhkan kekerasan, spirit dan kegigihan, nyawa. ya. Kegigihan. Kegigihan. Wah, itu dia tuh, friend. Dalam Kata lo David toh. Pulo, dalam. Dalam lo. Tangan anak udah mau kawin. Dari buku pelajaran tuh. Oh iya. Biar ditanya ya, kok kakek bijaksana. Ya, terakhir. Kita pertanyaan terakhir buat tadi udah ditanya tentang apa namanya dengan musik. Tapi arti musik pun sudah dikasih tahu oleh teman-teman Revolution tadi barusan. Jadi gue mau nanya pertanyaan terakhir satu aja. Mau sampai kapan? Gini. Pertanyaannya gini, karena pertanyaan yang ada di situ udah ditanyain. Pertanyaan terakhir adalah gini. Mau sampai kapan bermusik? Till I die. Till I die ya? mati. Sampai stroke udah nggak bisa ya? Itu friend. Apalagi gua bukan gitaris, gua bukan basis, bukan apa, jadi gua lenggang aja kan. Sampai gua nggak bisa nyanyi dah udah. Sampai ini ya? Sampai udah nggak bisa nyanyi ya, itu berhenti gua nyanyi. Itu sampai kayak ya udah sampai lu nggak bisa, sampai nyawa lu dipanggil sama Tuhan. Itu yang namanya true musician, my friend. Aduh, thank you banget ya. Thank you banget, Reno. Master, thank you banget. Dan yang pasti juga sebelumnya kita mau seluruh segenap tim Cabul Boys dan juga teman-teman dari Revolution ingin mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga Eben Burger Kill, buat Bu Anggi, Bu Anggi turut berduka cita. Sorry gue belum sempat ke ini, anjing gue nangis ngomong sama Eben, temen dekat saya. Terus buat Medi Sakret, sama buat Om Kusendratmo Anda, Bonita turut berduka cita sedalam-dalamnya semuanya. Thank you. Persembahan terakhir ini pun lagu dari almarhum Imanes. Ya, mantap, kita akan bawakan anak pantai. Gue nangis ngomongin Eben nih, Edan. Oke, Ben, minggu depan gue kesana. Bangun pagi, sinar mentari hangat di hati. Seiring Bob Marley nyanyikan lagu cinta. Oh ya, aku belum mandi dan gosok gigi. Aku sudah di air. Dengan segelas kopi ku pandang lautan lepas. Gak kenal waktu, gak kenal hari. Yang ku tahu hanyalah sunset dan sunrise. Anak pantai. Suka damai. Anak pantai. Oh ya, hidup santai. Mulai petang hingga matahari. Mantap. Thank you, Revolution.